Shalom. Huria nahi naholongan ni Tuhan ta Yesus. Sadarion ima pesta parningotan di hamamate ni Tuhan ta Yesus Kristus. Alani dihita salut naruas ni huria ni Tuhan ta. Asa tapasada rohatta laho mamuji Tuhan ta marhite kebaktiatta sadarion. Parjolo mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Amen. Hamuna akadongan na tinubus ni Kristus Jesus. Adorak sotapuka parsaurata diari nabadiaon. Jalo hamuma tabe holong sian hami na makobasi parpunguanon. Shalom horas madihita saluhutna. Hamu akadongan na pinaluan ni debata sian pandemi virus corona na marpungu dohitan waing dison laho patupahon parningotan hamamate ni Tuhan ta Yesus ima hataridaan ni holong ni rohan ni debata naso halopuan tuhita jolma pardosa. Taida ma iduk ni hapor siauta nama naon hapor suhon dohot haleaon ala ni hita hiaddo naikon honabura ni patik ala sude burai nunga dituhuk Yesus anak ni debata parholong roha naso halopuani dihau pinar silangi. Alani tajuhom ma pakokop nai marede mahita siap bukwede nomor 24 ayat sada dohot ayat 2.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Nagabe panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang. Di dia aka soropi ale hamatean. Di dia pagagon mi ale banuatoru. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus nama tetarsilang doho humokko pami halak pardosa. Ala ni holong ni roham na gudangi dihami. Ajari mahami paingot-ingot to na targatung dihaw na pinarsilang humokko pami. Ay hodo haporusan nami marado penrimas di debata. Dohot panorion ni patik, dohot panolsolion ni roha. Sai sesa jalaurasi madusa sian rohanami, marhite-hite todim nabadiai. Jala pargugui mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami, laho mangihuton ho, namangulu jala namanggonggomi, rap dohot amai, dohot toddi parbadia, rodi saleleng nilelengna. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di pesta perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ima na dienet sian Johannes biddu 10 mamuka sian ayat 34 sahat rodi ayat 35 tajahama margati soring patik nai baru mahulehot Tuhamu naing mamasiha holongak kamu songon holong ni rohakku dihamu naing masongoni dohot hamu masih haholongan apalah sianon matandaoni halak saluhutna hamu siseaku molo masih haholongan hamu disido sahatna atong rak mangidugugu mahita tu debata
mangulahon nahombar tupatik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahombar tupatik mi. Amen. Tato potima dosat tatu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu nasu hatu dosan sitoppa nasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narorohami tujolom manopoti dosa nami. Akan ahulahami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami alai natar sosol bagi do hami nuaeng alani asi maroham di hami ale di bata nami pardenggan basa jala parasi roha doho alani alak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia tu roha nami be asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan uluan nasora suda na pinar bagabagam diakana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta.
ala ni pangalasiot taro bahen na tartulang Kristus jala binahen ni azatot taro ibana mabugang ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangatta jala binahen ni bugang na malum itahilala hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon mahatani di bata turpuk epistel di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Heber bidu 10 mamuka sian ayat 10 sia sahat ro di ayat 20 sia tajahama marsikat soring atong alea kadongan adong do dihita hiras ni roha laho bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus ai dibuka do dihita dalana imbaru jalana mangolu sian rimbe-rimbei ima daging nai jala adong do dihita malim nabulon sigonggom bagas ni debata di baheni tada poton maroha nasitong di bagasan hagogok ni haporseaon dung diurasi rohata unang be disolsoli panggora ni rohai hita jaladung diburi dagita dohot aek na ias momosma tatiop pakirimon nata parhatopoti ai haposado na marbaga-baga hotsa masiatoan mahita masih pajujuan tu haholongan dohot tu akaulaon nadegan unang tatadikon parpungat tahian songon nahina somalhon ni nadeba tung marsi paingotam mahita jalalam imanian asalam jonok di ida hamu arii ay anggoto totun mardosa dung jolo tajolo parbinotoan di hasitongani dang adong beda pot pelean pasai hondosa uhum najorbut nama sipai maon dohot api ni hari rimas sialang akka namangalo si topas patik ni si Musa ikon matedo anggo adong dua manang tolu si tindangi sosiat asini roha tibak kamu ma sadia dumok-dok ma uhum mangonai tu jolma nama digi-digi anak ni debata jala nama swadahon mudar parpadanan parhitian ni habadion nanian jala nama toisi nama noisi toddi parasi rohai disido sahatna martua doa kahalak natumangihon hata ni debata jala naupeopsa amen.
tahati-dakon ma hapor siaw tai, songon pakati-dakonon ni dongata sa hapor siaw di sadok pertibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba, nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siatot di parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana dihau pinarsilang, na tuat tuba na toru dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, di simay bana pay mamulak sogot tu tanoon, mangu mihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan niala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mula mangulu sogot daging nihalak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Dihamu dongan saha porseaon, buah-buah di parningotan hama maten itu hatta Yesus sadarion, na parjolo sadarion mulai pukul 2 arian patu paun ni huriatta do ulaon nahohom. Na paduahon di hari Minggu tanggal 12 April 2020 ima pesta pasca parjolo patupa kebaktian dohita disi masuk pukul 10 arian. Na patuluhon di hari Senin tanggal 10 April 2020 ima pesta pasca paduahon patupa kebaktian dohita disi masuk pukul 7.30 bodari manang jam 10 sia 30 wib. Songonima buah-buah dihita sadarion. Asini rohama dihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nang sian tot di porbadia. Amin. Salom. Horasma dihita saluhutna ruasni huriata. Jamita manang barita nauli dihita di parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus Kristus manang Jumat Agung tersurat di Matius 27 ayat 45 sahatu 56 hujahama dihita di bagasan bahasa Indonesia mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita beribadah mengingat saat-saat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mati bukan karena sakit. Yesus mati bukan karena ancaman virus corona. Tapi Yesus mati karena ancaman virus yang lebih berbahaya dari corona, yaitu dosa manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari firman Tuhan ini ingin kita lihat dua hal. Pertama, apa yang sedang dialami Yesus di salib, dan yang kedua, apa makna dari kematian Yesus di kayu salib. Apa akibat dan hasil? Kalau Tuhan Allah menyerahkan anaknya kepada kematian dengan harga yang sangat fantastis, yaitu nyawa, berarti ada yang diharapkan Tuhan dari perbuatan tersebut. Pertama, kita lihat tadi jeritan Yesus yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Seorang anak ditinggalkan dan ditolak oleh ayahnya. Kita mungkin pernah mendengar cerita bagaimana seorang anak yang dibuang oleh orang tuanya, dan setelah berjuang untuk hidup di dunia ini, kemudian bertanya, kenapa aku dilahirkan ke dunia ini? Ada lagu Rinto yang mengatakan lagu pengalaman seperti itu. Untuk apa aku dilahirkan di dunia ini? Kalau saya simak dari syair lagu tersebut, si anak yang merasa sakit hati, merasa sedih karena anak merasa ditolak oleh orang tuanya.
Walaupun sebenarnya anak tidak pernah meminta supaya dia dilahirkan ke dunia ini. Itu adalah kehendak kedua orang tuanya. Tapi setelah dia lahir, anak dibuang. Makanya ada yang kita dengar berita, anak ditemukan di tong sampah, anak ditemukan di pinggir jalan, bayi yang baru lahir, atau anak yang sengaja ditinggalkan setelah dia dilahirkan, ibunya lari dari puskesmas. Perasaan seperti ini bisa kita pahami dari lagu-lagu yang saya sebutkan tadi. Nah, Yesus juga merasa, bahkan berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau menolak aku? Benarkah Yesus ditinggalkan atau ditolak oleh Bapaknya? Kalau demikian halnya, mungkin kita akan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang sama seperti seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, membiarkan anaknya terlantar atau sampai mati. Apakah hal seperti itu yang diteriakkan oleh Yesus? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam hidupnya Yesus tidak pernah ditolak atau ditinggalkan oleh Bapaknya. Itu terbukti dari pengakuan Yesus yang mengatakan, apapun yang saya perbuat, artinya semua mujizat yang pernah dirasakan oleh orang banyak, oleh Yesus diakui, apapun yang saya perbuat, itu semua adalah perbuatan Allah Bapa di surga. Artinya sebelum dia melakukan satu mujizat atau suatu perbuatan besar, dia berdoa terlebih dahulu meminta kepada Bapaknya supaya apa yang dia minta diberikan oleh Bapaknya. Dan semuanya memang terjadi. Artinya Allah tidak pernah menolak atau meninggalkan Yesus. Bahkan Yesus sendiri pernah memprediksi serta mengingatkan murid-muridnya. Katanya begini, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yohanes 16 ayat 32. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini malah Yesus sangat meyakinkan bahwa walaupun murid-muridnya meninggalkan Yesus, tapi sampai akhir hidupnya Yesus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Nah, sekarang ada kontroversi. Ketika Yesus disalib, dia mengatakan, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu berarti memang benar Allah meninggalkan Yesus ketika dia disalib. Bagaimana kita memahami ini? Pertanyaannya, apa yang dialami Yesus ketika disalib? Pertama, penolakan Allah akan dosa manusia. Jadi yang diserukan oleh Yesus ketika dia berkata, Allahku, Allahku, dia tidak menyebut Bapakku, Bapakku. Itu berarti bahwa bukan dalam hal ketuhanannya. Yesus sebagai manusia yang memanggil Tuhan sebagai Allahku, berarti Yesus menempatkan dirinya sebagai manusia. Berarti yang ditolak atau ditinggalkan Allah pada saat itu adalah kemanusiaan Yesus yang pada saat itu penuh dengan lumuran dosa manusia.
Artinya bukan Yesus pribadi sebagai anak yang dibiarkan oleh ayahnya, tapi Yesus sebagai penanggung dosa manusia. Itulah yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dan maknanya itu adalah bahwa setiap dosa akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Sekali kita melakukan dosa, akibatnya adalah kita akan terpisah dari Tuhan. Itu yang diserukan oleh Yesus. Yang kedua, siksaan yang luar biasa atas perilaku dosa. Jadi apa yang sedang dialami Yesus di salib, siksaan yang luar biasa atas perilaku dosa. Teriakan dan jeritan histeris Yesus yang mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di sini kita mengerti bahwa akibat dosa kita itu tidak main-main. Mungkin enak saja kita mengatakan sesuatu, tapi sudah menyakiti hati orang. Itu adalah dosa. Itu tidak akan terlepas. Pasti akan kita terima akibatnya. Dan untuk saat ini memang kita tidak menerima karena Yesus yang menerimanya di kayu salib. Mungkin dalam kehidupan kita gampang saja mengatakan bohong, mengucapkan bohong. Kita pikir toh tidak ada akibatnya apa-apa. Padahal sebenarnya itu sudah ditanggung oleh Yesus dan rasa sakitnya luar biasa. Bayangkan, kakinya dua-dua dipaku, tangannya dua-dua dipaku, kepalanya diberi mahkota duri. Bukan hanya itu, dirinya dipermalukan karena maaf. Semua pakaiannya dicopot, dia ditelanjangi. Bisa saja kita gampang berbuat dosa karena menurut kita tidak ada akibatnya. Padahal Yesus sudah menerima balasannya dengan sakit yang luar biasa. Bisa saja kita mungkin bermain-main dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan gereja kita, karena kita merasa bahwa akibat dosa itu tidak ada, salah. Itu semua punya akibat yang sangat luar biasa. Sampai Yesus, anak Tuhan Allah, berteriak histeris mengatakan, kenapa engkau biarkan saya menanggung ini semua? Jadi ada dua hal yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Pertama, penolakan Allah kepada manusia. Yang kedua, perjuangan yang hebat dan rasa sakit yang luar biasa akibat dari dosa. Lalu kita mungkin bertanya, kenapa Yesus harus mengalami penolakan Allah? Kenapa? Dan ini kita tidak harus berteori. Kesaksian Alkitab juga tentang ini adalah melalui para rasul-rasulnya jelas. Yang pertama, saya lihat di Yesaya 53 ayat 6. Yesus menerima akibat hukuman dari dosa kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan menimpakan kesalahan kita kepadanya. Anehnya kita yang salah, Yesus yang menderita. Tuhan menimpakan kesalahan kita kepada Yesus. Dalam hal ini mungkin kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tapi walaupun itu tidak adil, karena hanya Yesus yang bisa menanggung dosa-dosa kita, Tuhan merelakan anaknya untuk menerima semua siksaan dosa. Untuk apa? Demi kita, supaya kita tidak usah menerima hal seperti itu.
Itu jawaban yang pertama dari Alkitab. Kenapa Allah harus menolak Yesus? Karena Tuhan menimpakan kesalahan manusia kepada anaknya sendiri. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus menerima penolakan dari Tuhan Allah, dari Bapaknya sendiri? Dari 2 Korintus 5 ayat 21 disebutkan oleh Rasul Paulus, dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Yesus tidak mencuri, yang mencuri adalah manusia. Yang menerima hukumannya sebenarnya siapa yang pencuri, tapi Yesus merelakan dirinya menjadi pencuri, asal manusia tidak disebut pencuri. Yesus tidak pernah menipu karena dia adalah orang jujur. Tapi apa yang dia terima adalah dia dianggap sebagai penipu demi kita umat manusia. Yesus tidak pernah membunuh, tapi Yesus dianggap sebagai pembunuh. Kenapa demikian? Karena manusia yang membunuh tidak perlu harus mati menerima akibatnya. Dan yang ketiga, ini yang lebih berat. Jawaban Alkitab kenapa Yesus harus menerima penolakan dari Bapaknya. Galatia 3 ayat 13. Dia melepaskan kita dari kutuk dengan menjalani kutukan itu sendiri. Harusnya kita yang terkutuk, harusnya masa depan kita yang tidak ada, tapi Yesus rela menyerahkan masa depannya supaya masa depan kita lebih baik lagi. Jadi kita tidak usah berteori, kita langsung melihat dari kesaksian Alkitab saja. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau itu yang dialami oleh Yesus, kalau itu yang diperjuangkan oleh Yesus ketika dia disalibkan, kita harus ingat. Apa yang harus kita ingat? Akibat nyata dari penyaliban Yesus kepada kita. Apa akibat nyata dari penyaliban Yesus kepada kita? Ini bagian yang kedua. Tadi dikatakan ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka terbelahlah tirai di bait suci. Apa artinya itu? Selama ini bait suci diberikan tirai. Tirai ini gunanya adalah pembatas dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam. Imam besar, tidak semua imam. Hanya imam besar. Dan itu pun hanya boleh masuk sekali setahun. Karena di ruang maha kudus, disitulah Allah bertemu dengan imam besar. Nah, kalau kematian Yesus dikatakan tirai di bait suci terbelah, apa artinya? Artinya dinding pemisah antara kita dengan Tuhan, antara manusia berdosa dengan Tuhan yang maha kudus sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang memisahkan kita manusia yang tadinya berdosa dengan Allah yang maha kudus, karena Yesus telah menguduskan kita dengan darahnya. Jadi peristiwa Jumat Agung kita lihat sebagai peristiwa runtuhnya dinding pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dalam Yesaya 59 dikatakan, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Tuhanmu adalah dosa-dosamu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita menjadikan hari Jumat Agung ini sebagai peringatan kepada Yesus. Ingatlah,
tidak ada lagi dinding pemisah antara kamu dengan Tuhanmu. Karena dosa-dosamu sudah dihapuskan, kamu sudah dianggap layak untuk bertemu dengan Tuhan. Dulu di masa perjanjian lama, ketika Musa akan menghadap kepada Tuhan, Musa diperintahkan bikin tutup kepalamu, semacam kerudung bagi orang Sidom sekarang. Karena Musa tidak boleh melihat wajah Tuhan, dia harus menutupi matanya. Tirai atau kerudung yang menutupi wajahnya terbelah sekarang. Itu akibat nyata dari kematian Yesus. Yang kedua, apa akibat nyata dari kematian Yesus? Runtuhnya dinding pemisah antara yang kudus dan yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada orang yang mengatakan kamu saleh, saya berdosa. Semua kita ini sama sekarang, sama-sama penjahat, sama-sama pendosa yang sama-sama disucikan oleh darah Yesus. Jangan katakan Siano pendosa, saya orang baik. Siano penjahat, saya orang enggak, sama. Karena darah Kristus berlaku untuk semua orang. Jangan ada yang membanggakan dirinya, apalagi di gereja. Di gereja, Anda datang ke gereja, sama di hadapan Tuhan, semuanya sama. Sama-sama orang-orang berdosa yang disucikan oleh Tuhan. Jangan ada yang merasa sok suci, sok pemegang pintu kerajaan sorga, yang merasa bahwa dia sudah menjadi pemborong sorga. Gereja anu tidak masuk ke sorga, gereja kami enggak. Kita ini semua di hadapan Tuhan sama. Jadi apapun jabatanmu, seberapa banyak hartamu, tetap di hadapan Tuhan kamu adalah para penjahat yang seharusnya harus dihukum. Tapi oleh Yesus kamu sudah diselamatkan. Itulah makna peringatan Jumat Agung bagi kita. Runtuhnya dinding pemisah antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, runtuhnya dinding pemisah antara manusia berdosa dan manusia berdosa yang lainnya. Tidak ada yang kita banggakan. Bahkan Paulus mengatakan, tidak ada yang benar, semuanya sama-sama berdosa. Kalau kita mengingat itu, saya yakin tidak ada orang beragama yang sombong rohani. Dia akan tahu, hanya karena kasih karunia Tuhanlah saya bisa selamat. Amin. Pesan buat kita, saya bacakan Yohanes 5 ayat 14. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan, membersihkan, mensucikan dari dosa saya harus ingat Yohanes 5 ayat 14 yang mengatakan begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya baca sekali lagi. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu mengingatkan kami betapa luar biasa sakitnya akibat dosa-dosa yang mungkin terlalu sering kami perbuat, yang kami anggap tidak berakibat apa-apa kepada kami. Padahal itu semua adalah hutang nyawa yang harus kami tanggung. Tapi kami bersyukur ya Tuhan,
karena anakmu telah rela mati supaya kami lepas dari akibat dosa-dosa kami. Biarlah itu semua kami imani, kami ikuti dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah itu kami mengingatkan kami supaya kami jangan lagi mengulangi berbuat dosa, agar kami terhindar dari bahaya yang lebih buruk karena perbuatan kami sendiri. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Tatanya koma peleata artangi yang mahita ali di mata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo lehon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasatami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyang hami pelianon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami godang ni sileo-leon mituhami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Dewata amanami na barhabangsa di atas nisa luhut nunga patara huida hami holong niroham na gudangi gumudang duit sian holong niroha ni amama dohot inaina di anak konna tung naso tertibang do godang dohot arganisile lehon mudi hami ayanakmu nasasadai di siruho gabi jolma manaon pardangolan isa hisak dohot pastap-pastap gabi terpajal imana jala tu hamatian humokop hami mauliate marohanami ala nong sae utang nami jala malua hami siad dosa sian hamatian dohot sian gom-goman ni sibulis ala ni pujion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsad dosa nami dohot dosa ni hajol maun mauliate marohanami tuho jala pujion nami mahoro di saliling ni lilingna say tata mahuriam na hinokopmu jala na pinapungumi say pahot madihami hasesan ni dosa dohot dame say paiyas jala perbediai mahami asa tarbuan ho hami tuban wagijang pasaur hon hami tuak kana badiai
Saibunu jala persilakon majol manaburuki dohot sakap-sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijag kupasahat kami madiri nami tuho jala huliho kami rohanami bahin ingananmu ala naung dihokop po hami diho mahami jala ho di hami sayunang loas hami sirang sian ho dongani mahami jala saor mahotu hami say patugu maha porsion nami tuho asa hotlok kanami rodi ujung ni hamatian say ramoti ma akaruasmu na mamaritahon holong ni roham dohot dalan naung pinatupami atong mangudu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya sima roham ingot mahami di hasangapon mi jalabuan hami tau hasonangan na dilabung ni dewata amen alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saut malo maniroham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panisanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami to gihot to pangunjunan palua mahami sian pangago mamu di bagasad dame jalo mapasu-pasu siya di batamat di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim amin. Mulak mahita di bagasan rohanayas ainunga di payas tuhat tahita taingot ma jam 2 botarian non mangihu depe acara punguan nahohom rekaman video na boy mamuseta buka di channel na sarupa horas madihita saya sima roham Tuhan buhir homai bagas tumulungan asal marduha mi Tuhan mangaro nasa sukian ni portigyo jalan na dua hami siya nakahasahan atau pinuji maguan marhiti Yesus Kristus Tuhan kami amin.